Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hormat kepada Pak Hari Wahyono selaku dosen mata kuliah Telaah Buku Teks. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Zaini dengan MPN 2120301121. Yang kedua ada Rahmawati Nursandi dengan MPM 2120401138. Yang ketiga ada Aulia Maula Abdian dengan MPM 2140301146. Next. Yang pertama ada identitas buku yang akan disampaikan oleh Aulia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama ada identitas buku. Judul dari buku ini yaitu Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan kelas 7 SMP atau MTS. Kurikulumnya kurikulum 2013, edisi revisi, penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitang Kemdikbud. Untuk pengarangnya Fairul Zubadi, Sutejo, Mu'zizah, dan Dat Murniah. Untuk editor Muhammad Rapitang Darustono. Tahun terbit 2013, jenis font Minion Pro 11 PT, dan ISBN 9786022823838. Next. Baik, yang selanjutnya ada kelayakan isi. Yang pertama, kesesuaian urutan materi dengan KD atau KI. Buku ini sudah sesuai pada KD dan KI yang berlaku dan sudah memiliki keruntutan materi. Yang kedua, kelengkapan materi. Buku ini sudah sesuai materi dengan KD atau KI yang terdiri dari 8 bab. Yang ketiga, kesesuaian dengan kurikulum. Buku ini sudah sesuai dengan kurikulum, yakni kurikulum 2013 yang mengacu pada pengembangan pengetahuan serta kompetensi yang berlaku baik secara pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Yang keempat, keakuratan materi. Materi yang disajikan pada buku ini sudah lengkap. Gambar dan materi serta penugasan memiliki koherensi sehingga mudah dipahami. Istilah yang digunakan juga lazim digunakan sehingga tidak memicu kebingungan siswa. Yang kelima, kemutahiran materi. Materi yang disajikan dalam buku ini memiliki banyak kelebihan, di antaranya penggunaan kasus terkait pengolahan sampai perusakan laut serta menggunakan gambar-gambar yang bertemakan alam dan kebudayaan Indonesia seperti Candi Prambanan. Next. Baik, yang keenam ada mendorong keingintahuan. Buku ini memuat tugas berbasis penalaran yang memacu siswa berpikir lebih kritis terhadap teks seperti menentukan struktur, menyusun teks, menentukan unsur kebahasaan, dan lain-lain. Yang terakhir ada pengayaan. Buku ini memuat latihan soal baik menentukan struktur, menyusun teks, mengubah teks satu ke teks lain, memperbaiki teks yang akan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Selain itu, buku ini juga mengambil isu-isu faktual seperti bencana alam, tempat wisata, dan keindahan alam. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, materi yang selanjutnya tentang kelayakan penyajian akan disampaikan oleh Rahmawati Nursandi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu ada kelayakan penyajian. Yang pertama, teknik penyajian. Buku ini terdiri dari kata pengantar, daftar isi, dan mengembangkan KIKD sudah berdasarkan kurikulum. Yang B, ada pendukung penyajian. Buku ini berisi pengantar. Buku ini juga berisi daftar isi dengan nomor halaman. Ini membantu siswa mencari dan menemukan bab atau subbagian yang dicari. Buku ini juga dilengkapi dengan membantu siswa mencari dan menemukan bab atau subbab yang dicari. Buku ini juga dilengkapi dengan peta konsep. Di dalam buku ada juga bahan referensi, bisa berupa contoh, gambar, atau ilustrasi terkait. Yang C, ada koherensi dan keruntutan alur berpikir. Hal ini membuat saling berhubungan. Ada judul, bab, dan subbab buku. Ini saling terkait.
kelengkapan makna pada bab-bab dan subbab relatif terhadap teks yang disajikan. Kelemahan dari buku ini adalah tidak ada ringkasan, tidak ada kesimpulan, dan tidak ada komentar dalam buku ini. Jadi langsung ke kata pengantar. Selanjutnya ada kelayakan kegrafikan. Yang pertama ada ukuran buku. Buku ini berukuran 17,6 kali 25 cm. Kedua, kulit buku. Buku ini memiliki sampul yang menarik dari segi gambar, warna sampul yang menarik, dan huruf yang digunakan jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga ada isi buku. Dalam buku penempatan tata letaknya sudah konsisten dari awal hingga akhir. Gambar-gambar yang ada cukup bervariatif. Buku sudah menunjukkan praktik berbahasa dan buku hanya sekedar teori bahasa. Pada buku ini pula terdapat peta konsep tiap babnya dan terdapat juga glosarium yang dapat mempermudahkan siswa dalam memahami kata-kata yang sulit untuk dimengerti. Yang keempat ada penjilitan. Kualitas penjilitan dalam buku ini sudah cukup bagus secara keseluruhan. Pemilihan kata sampul, penyajian contoh soal, dan pendalaman materi sudah cukup bagus dan jelas sehingga peserta didik mudah untuk memahami dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kelayakan bahasa. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, namun pada tiap-tiap tidak langsung menuju pada materi langsung, melainkan siswa dipancing dengan sebuah ilustrasi ataupun cerita sehari-hari untuk basa-basi. Adapun penggunaan basa-basi tersebut agar siswa tidak bosan dengan pembelajaran. Dalam buku menggunakan istilah asing yang lazim digunakan sehingga siswa sudah terbiasa mendengarkan. Di dalamnya juga terdapat glosarium yang akan menambah pengetahuan siswa, sehingga mengetahui makna beberapa kata. Pemakaian bahasanya pun sudah sesuai untuk jenjang anak siswa kelas 7 SMP atau MTS. Bahasanya pun sudah berpedoman pada penggunaan PUEBI yang berlaku. Selain itu, bahasa juga digunakan sudah sesuai dengan karakteristik siswa SMP maupun MTS. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di stop, Mi.